Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Rahayu, 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 Sahagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel Lentera Hati Martono. Channel berbagi wawasan dan pengetahuan. Bersihkan hati, tenangkan diri, mari berdiskusi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi wawasan napak tilas Alas Purwo. Angkernya Alas Purwo Tanah Jawa. Kisah mistis di hutan tertua Pulau Jawa. Alas Purwo berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa sumber mengatakan Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Hutan ini memiliki aura yang cukup mistis. Bahkan, beberapa kisah mistis lahir dengan latar hutan ini. Berikut 4 kisah mistis di Alas Purwo yang melegenda. 1. Tempat para raja bersemedi dan bertukar pikiran. Seperti yang diketahui, Alas Purwo Banyuwangi merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Konon, hutan ini sudah ada jauh sebelum Indonesia didirikan. Terdapat banyak gua di Alas Purwo. Salah satu gua tersebut dipercaya dijaga oleh jin di pintu masuknya. Gua ini kerap kali digunakan sebagai tempat bersemedi para raja pada masa lalu. Tak hanya itu, gua yang dianggap magis ini juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran. Dua, mereka yang masuk Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Hutan ini terletak di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Alas Purwo dikenal sebagai kerajaan jin. Masyarakat percaya di dalam hutan ini terdapat banyak makhluk gaib. Seseorang yang memiliki kemampuan khusus bisa melihat makhluk tak kasat mata, biasanya akan menyaksikan kondisi Alas Purwo yang padat dan ramai. Konon, manusia yang mencoba masuk ke Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada pula yang mengatakan hilangnya manusia di Alas Purwo dikarenakan penghuni di dalamnya tak membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Jika akhirnya manusia bisa keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidupnya akan ditimpa kesialan. Tiga, suara panggilan yang membawa malapetaka. Ada sebuah kisah di Alas Purwo yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita tersebut berupa suara panggilan. Jika seseorang mendengar suara lirih yang memanggil nama ketika sedang di Alas Purwo, maka jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Pasalnya, jika menengok dan mencari sumber suara, maka seseorang tersebut akan mendapat malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Lebih parahnya lagi, bisa saja makhluk gaib justru membawa seseorang tersebut. Situs Kawitan itu ada bebatuan yang di sana itu kayak sebuah batu lama, andesit ya, kalau secara ilmuwan itu batunya jenisnya andesit. Itu dulu berserakan batu itu. Batu itu berserakan. Lah orang cari kayu itu ngambili itu dibawa pulang. Karena batunya kotak-kotak bagus gitu kan, batu dibawa pulang, membuat tungku untuk masak gitu, dibikin ditetas di rumah. Namanya di hutan mereka nggak tahu bahwa itu berserakan. Nggak tahu-tahu di sana itu masyarakat di sekitar itu kesurupan semua.
Nah gitu loh. Nah orang yang ngambil ini konon ceritanya tuh mimpi balekno, kembalikan apa namanya batu ini bukan batu-batu yang bentuk itu. Ini batu disuruh kembalikan. Hanya dikembalikan, tidak dikembalikan apa namanya diberserahkan tapi ditata. 4. Masih tersimpan keris peninggalan kerajaan Majapahit. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang yang rela datang ke Alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan dari mereka bermaksud untuk meminta kekayaan atau kenaikan pangkat. Bahkan, ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari demi mendapat wangsit. Selain itu, ada juga masyarakat yang datang ke Alas Purwo untuk mencari keris. Konon, jika mereka menemukan keris yang dimaksud, maka orang itu akan beruntung dan segala keinginannya akan terkabul. Dari cerita yang beredar, di dalam Alas Purwo masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring peninggalan kerajaan Majapahit. Namun, sampai saat ini, tak ada yang tahu keberadaan keris tersebut. Tempat berkumpul dalam arti mungkin tempat beribadahnya, ya mungkin ceritanya seperti itu Pak. Di situs Kawitan di sebelah kanan ya itu ada lagi tempat yang kecil gitu, itu tempat persemadainya Prabu Siliwangi. Orang ceritanya di situ Raja Majapahit, makanya ya saya tidak tahu ya, mohon maaf ini mungkin juga orang-orang kuat di negara ini sekarang kenapa larinya ke sana, karena mengingat raja-raja di Jawa itu ke Purwo semua, berkumpulnya di sana gitu loh. Ya kan, secara apa kekuatan leluhur mereka mengikuti leluhurnya yang dulu pernah melakukan itu ke sana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video lainnya. Bisa juga tonton video kami lainnya yang sudah diupload. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.